Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ngopi di Kota. Hari ini saya berada di Kota Kebumen, Jawa Tengah. Kebetulan hari ini saya tanggal 11 Desember, mulai tanggal 9 Desember 2024 melakukan penelitian terkait dengan desain ruang isolasi, penelitian di arsitektur. Namun kali ini saya tidak akan bicara tentang arsitektur, saya akan berbicara tentang infeksi daerah operasi dan nanti kita akan membahas sedikit terkait dengan antibiotik profilaksis. Baik, saya akan izin share screen terkait dengan hal itu. Ya, sejawat sekalian, kita tahu bahwa tindakan pembedahan merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan diskontinuitas antara jaringan dengan jaringan. Baik itu jaringan kulit, jaringan di bawah kulit, otot, tulang, bahkan sampai ke organ. Namun tindakan-tindakan ini, walaupun sifatnya minimal, karena kita sekarang mengetahui ada tindakan pembedahan yaitu minimal invasive surgery, tindakan invasif pembedahan yang minimal, tetap menimbulkan risiko. Risiko yang tidak boleh kita pandang enteng, yang disebut sebagai surgical site infection atau infeksi daerah operasi. Dahulu sempat dikenal istilah ILO, infeksi luka operasi. Sebetulnya konsepnya berbeda, karena ILO sendiri hanya di area lukanya saja, mengamati hanya area lukanya saja. Makanya dulu sebetulnya ILO ini kan terjemahnya post operation wound infection. Nah, sekarang disebut infeksi daerah operasi. Saya akan membahas infeksi daerah operasi ini sesuai dengan panduan terbaru tahun 2023. Di situ ada IDO, ya ada IDO yang insisi superficial, IDO insisi dalam, dan IDO operasi menembus organ atau rongga tubuh. Ya, sedikit terkait dengan luka, sejarah luka, bagaimana manusia merespon timbulnya luka itu, kemudian berusaha menghambat keparahan dari luka, menghambat adanya efek-efek samping luka, sampai ke tahapan dia menghambat adanya infeksi. Nah, dalam perjalanannya tahun 1600 sebelum Masehi, eh, saat itu digunakan beberapa strategi mulai dari membasahi linen menggunakan minyak, menggunakan lemak, ya air lemak, kemudian susu, ya, kemudian cuka, wine dan sebagainya. Itu ada tahapan awal. Nah, kemudian abad 18 mulailah kita mengenal debridement. Manusia mengenal debridement. Kemudian di abad 19 mulailah dikenal lebih maju lagi ada konsep antiseptik, ada konsep antibiotik. Dan di pertengahan 1980 dikenal konsep yang sampai saat ini dipakai di dalam penanganan luka modern, konsep bagaimana absorpsi, bagaimana keseimbangan antara kelembapan, ya, kemudian plester, ya, balutan dan lain-lain. Kemudian tahun 1990 ada konsep hidrogel, hidrokoloid yang saat ini kita kenal. Ini ada konsep-konsep penanganan luka dari masa ke masa. Nah, apa itu infeksi daerah operasi? Yaitu suatu infeksi pada daerah operasi terkait dengan ada pembedahan. Nah, tadi kita sudah melihat ada superficial, ada profunda, ada sampai ke organ. Nah, yang superficial, kriteria diagnostiknya, ini penting untuk kita ketahui kriteria diagnostik ini supaya dalam pendiagnosaan kita memastikan bahwa ini IDO, ini areanya di area mana. Yang untuk IDO insisi superficial ini terjadi dalam waktu 30 hari setelah prosedur infeksi atau prosedur operasi. Dan kita harus mengingat bahwa hari pertama, yang dihitung hari pertama adalah tanggal operasi dilaksanakan. Dan ini hanya melibatkan kulit dan jaringan suputan area insisi. Nah, itu insisi superficial ini, ya, kalau tadi kita melihat ada kata dan, maka itu harus diikutkan dalam kriterianya untuk menegakkan insisi superficial.
Nah, ini ada dan pasien memiliki setidaknya satu dari berikut ini. Jadi, poin-poin di bawahnya ini pilih salah satu itu sudah memenuhi. Pertama, terdapat drainase purulen dari insisi superficial. Ya, purulen bukan berupa serum. Kemudian terdapat hasil kultur mikroorganisme tes kepekaannya AST yang diidentifikasi dari spesimen yang diperoleh secara aseptik dari insisi superficial atau jaringan subkutan. Dipastikan bahwa hasil kultur telah divalidasi dan diverifikasi sesuai kondisi klinis pasien dan memiliki makna patogen pada kasus pasien tersebut. Artinya, tidak bisa kita hanya berdasarkan hasil kultur mikrobiologi saja, kemudian kita mengatakan, oh ya, ini infeksi, ini ada kuman. Karena kuman sendiri memiliki makna, dia bisa patogen, bisa flora normal, bisa kolonisasi, dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita hanya berpijak pada satu hasil kultur. Apalagi kultur mikrobiologi itu tidak membuktikan kekuatan apapun sebetulnya. Ya, sebetulnya saya bicara bicara terkait keilmuan karena kultur itu harus didukung oleh hasil lainnya, tentu saja hasil pemeriksaan fisik terkait anamnesis, baik auto anamnesis atau allo anamnesis, kemudian juga hasil laboratorium lainnya, hasil laboratorium patologi klinik misalnya, ya, atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya dan menggunakan CT scan, MRI, foto ronsen dan lainnya. Oke, itu adalah masalah dasar, tapi saya ingin menekankan di kalimat ini bahwa tidak mungkin kita misalnya saya sebagai mikrobiolog klinik hanya duduk di balik meja kemudian tanda tangan dan mengatakan ini infeksinya, ini penyebab infeksi dan langsung mencontreng antibiotiknya, itu tidak mungkin, ya, sangat-sangat sulit untuk kita bayangkan bisa menegakkan suatu diagnosa infeksi dari situ. Oke, poin C, nah ini tadi masih 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 bisa di apa masuk dalam yang A, B, C tadi ya, suruh memilih salah satu. Yang poin C ada insisi superficial yang dibuka kembali dengan sengaja oleh dokter bedah atau dokter yang diberi mandat. Jadi bahasa aslinya adalah mandatory officer. Kalau saya tidak salah di bahasa aslinya begitu. Kenapa ada dokter yang diberi mandat? Artinya kalau misalnya ini superficial, ini bukan operasi yang besar di laparotomi, mungkin operasi lipom misalnya, ya operasi kecil-kecil, bisa saja dimandatkan kepada dokter IGD misalnya atau dokter umum yang kemudian dia membuka kembali ya sesuai mandat gitu. Nah, pada ketentuan ini tidak dilakukan uji kultur atau non kultur, tidak perlu kultur terhadap material yang keluar dari insi superficial maupun subkutan. Jadi cukup saja dilihat. Ada nggak tanda-tanda berikut, yaitu nyeri terlokalisasi atau nyeri tekat. Kita sebut dolor, ya. Jadi tanda-tanda inflamasi, pembekakan lokal, tumor, eritema, rubor, panas pada area luka, kalor. Nah, ini yang kemudian cukup dilihat, tidak perlu kultur. Dan ingat, kultur bukan suatu kewajiban. Bahkan kami menerapkan kultur itu di rumah sakit kami adalah meminta izin dulu. Apakah kultur ini diizinkan atau tidak? Seperti halnya sering saya sampaikan, orang terjatuh dari motor. Tidak semua orang yang jatuh dari motor di ronsen. Harus kita lihat dulu. Ada range of motion yang terbatas atau tidak, ada gravitasi atau tidak. Nah, barulah kita lakukan ronsen. Kultur tidak wajib. Ya, kultur tidak wajib. Oke, yang poin D masih kelanjutannya itu ya. Bisa milih satu. Diagnosis SSI, insisi superficial, ya, ditegakkan oleh dokter bedah atau dokter yang diberi mandat. Ini juga kalimatnya ada mandatory officer, ya. Artinya apa? Dokter bedah yang mengatakan, oke, ini saya IDO. Dan kami juga alhamdulillah sudah bertemu dengan banyak sejawat dari bedah, Opjin yang mengatakan, oh ini IDO nih, top gitu ya. Atau dokter yang diberi mandat misalnya dari ketua PPI. Misalnya saya sebagai mikrobiologi saat saya visitor saya mengatakan oh ini IDO, ini tanda-tanda IDO. Nah, itu bisa saya sebagai mandatory officer di Infection Prevention and Control Unit saya akan mengatakan itu. Di komite PPI saya akan menyampaikan. Ya. Kemudian insidi dalam. Insidi dalam terjadi dalam waktu 30 hari sampai 90 hari. Sama, hari pertamanya adalah hari di mana atau tanggal di mana operasi dilaksanakan. Ini melibatkan jaringan lunak dalam area insisi seperti fasia dan otot. Ya. Kriteria diagnosisnya
Tadi itu kan dan melibatkan ini dan, nah dan lagi ini berarti harus kalau dan ini berarti poin tadi, poin terjadi waktu 30 hari sampai 90 hari dan melibatkan fascia otot jaringan lunak dan, nah ini harus terangkum semua. Tapi yang dan ketiga ini pilih lagi salah satu. Ada drainase purulen dari isi dalam, pecahnya jahitan isi dalam serta secara spontan atau sengaja dibuka atau diaspirasi oleh dokter bedah atau dokter yang diberi mandat terkait pembedahan tersebut, tidak memerlukan hasil kultur mikroorganisme, ya. Kemudian pasien memiliki tanda-tanda radang tadi, nyeri terlokalisasi, nyeri tekan, pembekaan lokal, demam lebih dari 38 derajat. Kemudian pembuktian terkait abses atau bukti infeksi lain, baik menggunakan patologi anatomi, kemudian pencitraan seperti USG, CT scan atau MRI, ya. Nah, itu ada tanda-tandanya dari hidroinsi dalam. Nah, hidro yang menembus organ ini 30 sampai 90 hari sama. Hari pertama adalah tanggal operasi dilaksanakan. Ini lebih dalam lagi. Lebih dalam dari fascia dan otot, ya, yang dilakukan manipulasi atau operasi. Itu yang menembus organ ini pasien setidaknya memenuhi satu dari berikut. Nah, hampir sama ini ya. Terdapat drainase dari organ, terdapat hasil kultur. Nah, kalau di sini ada hasil kultur mikroorganisme dan tes kepekaan antimikroba, dan sama harus validasi, harus verifikasi, harus dilihat secara klinisnya, dicocokkan secara klinisnya. Ya, sekali lagi, tidak bisa bicara kultur, kita tidak bekerja sama dengan SPPK. Misalnya, oh SPPK bekerja sendiri, SPPK bekerja sendiri, tidak mungkin. Ya. Kemudian pembuktian terkait abses atau bukti infeksi lain yang mengenai area insisi, ini tentu saja menggunakan pencitraan bisa, menggunakan patologi anatomi. Baik, sejawat. Ido itu apa sih? Dari mana sih? Kita akan lihat untuk apa? Untuk animasinya. Under unfavorable conditions, the colonization of the wounded area with bacteria can lead to a serious wound infection with life-threatening consequences. Bacteria enter the wounded area. Under unfavorable conditions, the colonization of the wounded area with bacteria can... Oke, saya akan post di sini ya. Saya akan post di sini. Jadi kalau sejawat lihat di sini Under unfavorable conditions, bakteri-bakteri yang ada normal di kulit itu dia bisa masuk walaupun sudah di antiseptik. Ada kemungkinan masih ada celah dia masuk. Ya. Of the wounded area with bacteria can lead to a serious wound infection with life-threatening consequences. Kemudian di hecting, dijahit. Bacteria enter the wounded area during and after the operation and immediately begin to multiply. The endogenous defenses try to fend off this attack. Nah, dari sini sejawat sekalian bisa melihat bagaimana kemudian bakteri-bakteri yang masuk tadi, dia menempel di jahitan, kemudian dia berkembang biak, dan yang warna merah-merah ini adalah sel-sel makrofag yang dia berusaha memakan dari bakteri-bakteri tersebut. Namun memang karena perkembangannya sangat cepat, jadi sebetulnya bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi ini, kalau sudah lihat bentuknya bulat-bulat. Beberapa pustaka, beberapa jurnal literatur mengatakan bahwa bakteri-bakteri penyebab infeksi ini dominasinya ada bakteri-bakteri kulit, flora normal kulit, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus itu. Dan mereka normal, di atas permukaan kulit normal. Tapi begitu dia masuk, apa itu tadi MRSA, tadi Bapak sudah lihat ya, dari panahnya tuh saya MRSA, Methicillin Resistant Staph aureus, yang Staph aureus yang Staphylococcus aureus yang resisten, maka dia bukan di habitatnya, dia berkembang lebih liar gitu karena bukan di tempatnya, dia berusaha mempertahankan diri, apalagi kemudian ada serangan dari sel imun kita ya, sehingga dia berusaha memperbanyak pasukan.
Nah, inilah yang menyebabkan infeksi. Kita lihat lanjut. Bacteria then retreat to areas such as the surfaces of implants in order to continue their undisturbed proliferation. Here, they may form a biofilm, which provides them with excellent protection against defense cells and antibiotics. In addition, they may be able to use the implant as an entrance point in order to reach deep into the tissue. The worst case scenario is that an infection confined to the incision begins to spread via the deeper tissues to the organs. The three terms used to describe this process are incisional infection, deep tissue infection, organ space infection. Ya, jadi dari superficial dia menembus ya tadi berkembang biak, sel imun gagal menghalau perkembangannya sampai deep ya, sampai ke organ. Sesuai dengan apa teori tadi kita sampaikan ya. Oke, kita lanjut ya. By adhering to all the hygiene regulations, only very few bacteria are able to enter the wounded area during and after the operation, where they begin to multiply. By means of optimally preparing the patient with regard to risk factors, the immune system is in a good starting position to ward off an attack. The inclusion of an antibacterial coating on the suture material means that the surface is neither suitable for undisturbed proliferation nor as an infection entry point. Under these favorable conditions, bacteria may be warded off in time. Oke, jadi dalam video ini dengan pemberian antibiotik profilaksis maka akan menambah pertahanannya sehingga tadi bakteria ada yang masuk tapi kemudian dia dihancurkan, membantu sel imun. Jadi bukan antibiotik satu jawaban, justru dia ada pasukan tambahan. Kemudian tadi juga dikatakan bagaimana mengendalikan faktor-faktor risiko. Nah, faktor-faktor risiko itulah yang kita sebut sebagai faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kalau sejawat lihat, di sini faktor intrinsik lebih banyak dibandingkan ekstrinsik. Nah, inilah yang kemudian bisa kita gunakan. Kebetulan saya pernah mendampingi sejawat yang dia nyaris ya masuk ke dalam aduan pengadilan dan terkait malpraktek begitu. Tapi kemudian saya mencoba menganalisiskan, membantu sejawat tersebut menganalisiskan secara klinis pasien tersebut intrinsiknya luar biasa banyak yang harus dibenahi. Jadi faktor intrinsik ini yang menyebabkan dia di pasien ini rentan terhadap infeksi daerah operasi. Usianya, kemudian status gizi, ya status gizi terkait dengan sistem imun, ya usia pun juga terkait sistem imun, ya paling rentan kan neonates, anak-anak sampai geriatri. Diabetes ya, diabetes bagaimana gula itu menghalangi fagositosis dari sel PMN misalnya dan lain-lain, termasuk ada obesitas di mana sel adiposa yang berlebihan dia akan justru menambah kekacauan sistem imun, kemudian merokok juga ya terkait dengan pertahanan imun mekanik epitilnya ya dan banyak lagi. Nah, inilah yang harus kita ingat terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, ini adalah strateginya menggunakan strategi CATS, yaitu clippers, antibiotik, temperatur, bagaimana kita mengatur temperaturnya supaya normal, dan sugar tadi terkait dengan apa? Terkait dengan fagositosis tadi. Oke, itu sekilas terkait dengan infeksi daerah operasi sesuai dengan aturan terbaru tahun 2023 dari CDC dan mudah-mudahan ini menambah keilmuan bagi yang uh, belum sempat mengupdate terkait dengan IDO yang terbaru dan mudah-mudahan bagi yang sudah mengupdate, sudah membaca, ini akan menjadi sebuah refreshing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sekalian dalam implementasi kita di dunia pencegahan dan pengendalian infeksi dan terkait dengan penanganan pasien-pasien infeksi. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Selamat berkarya bagi kemanusiaan. Patria est Humanitas. Tidak ada kebangsaan selain dari kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.